Maka saya tegaskan sekali lagi Pak, Bu sekalian, orang Yahudi itu beragama Islam. Apa agama Fir'aun kira-kira menurut Bapak? Ateis. Apa agama Fir'aun kira-kira menurut Bapak? Dan aku termasuk orang Islam, kata Fir'aun. Melanjutkan, meluruskan kembali sejarah yang telah nggak jelas bagi bangsa kita hari ini. Sejarah yang saya maksudkan adalah sejarah Islam tentunya. Sering dibelok-belokin sehingga kita tidak mendapat pengertian yang utuh. Yang kesian anak-anak kita sampai hari ini di sekolahnya masih diajarin hal-hal yang aneh, yang jauh sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Apa Ustadz diantaranya? Diantaranya adalah kitab Taurat, yang dikatakan sampai sekarang masih kitabnya orang Yahudi, padahal tidak ada hubungannya antara Taurat dengan Yahudi. Yahudi punya kitab Talmud, dia merubah-rubah Taurat. Demikian pula Injil, yang sampai saat ini masih dikatakan kitabnya orang Nasrani, tidak ada hubungannya. Nasrani baru ada tahun 325, sementara Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Sekali lagi Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan apa agama Nabi Isa? Man ansari ilallah, kata Nabi Isa, surat Al-Imran 52. Siapa yang tolong ini agama Allah sekarang? Nahnu ansarallah, kata kaum Hawari. Amanah billah, kami beriman dong kepada Allah. Washhad, saksikan wahai Nabi, saksikan bi annana muslimin, bahwa kami ini orang muslim, kata mereka. Dan Nabi Isa mengajarkan salat dan zakat. Di mana saja kamu berada, salatlah dan zakatlah. Itu perintah Nabi Isa. Surat Maryam ayat 20, 1, 2, waduh udah lupa nih pengajian kita. Itu ayat-ayat penting untuk kita pahami. Siapa bilang Yahudi beragama Yahudi? Bingung kan pertanyaannya? Maka saya tegaskan sekali lagi Pak, Bu sekalian, orang Yahudi itu beragama Islam. Ya, sekali lagi untuk mengulang-ulang pelajaran kita, orang Yahudi itu beragama Islam awalnya. Maka kemudian dia mengubah Taurat menjadi Talmud, dan dia memproklamirkan diri berdirinya agama Yahudi tahun 930 sebelum Masehi. Bahkan Al-Quran ini telah mencatat dengan jelas dan detail tentang perubahan itu semua. Silahkan Bapak Ibu sekalian, atau sekalian kita kuis. Sebelumnya kan supaya kuis, mendingan saya nanya sebelum ditanya. Apa agamanya Fir'aun kalau begitu? Iya. Coba silahkan. Apa agama Fir'aun menurut Bapak Ibu sekalian? Pak, kita kalau sama saya mah nggak usah sungkan-sungkan, kita ngobrol. Saya depannya ngobrol. Enggak, saya mesti ceramah gitu. Enggak, kapanpun silahkan angkat tangan atau Ustaz, enggak Pak, saya demen digituin Pak. Anggap aja kita ILC, begitu ada yang nanya saya akan bilang kita rehat sejenak. Gitu. Terima kasih Pak. Waduh, ada dua nih sekarang. Masya Allah, ini air putih. Ini Masya Allah, jazakallah. Apa agama Fir'aun kira-kira menurut Bapak? Ateis. Apa agama Fir'aun kira-kira menurut Bapak? Fir'aun ini Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa deh sekalian. Kan Fir'aun kan banyak, Fir'aun 1, 2, 3, sampai sekarang. Sampai sekarang itu ditandai itu. Ditandai sama Intel. Oh ya sekarang saya maksudnya nih. Di sono, di Mesir, bukan di mari, bukan. Tapi pindahan dari sini. Sama juga dong. Ayo, apa agama Fir'aun 3 yang hidup pada zaman Nabi Musa? Karena Fir'aun 1 pada waktu di zaman sebelum yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian pada zaman Nabi Yusuf juga Fir'aun, Ramses ya. Nah sekarang Fir'aun 3 nih, di zaman Nabi Musa. Coba Bapak Ibu sekalian yang pegang Al-Quran silahkan. Yang buka, yang punya aplikasi Al-Quran silahkan. Surat 10 ayat 90, biar Allah yang jawab, jangan kita dah. Kita berdebat-debat.
bilang agamanya ateis lah, ada yang bilang agamanya tidak beragama lah, ada yang beragama dirinya sendiri dituhankan lah. Coba lihat surat 10 ayat 90. Surat Yunus itu semua. Bacakan yang sudah ketemu biar luas, biar semua jamaah mendengarkan. Ini trik dari penceramah untuk mencicipi kopi. Silakan. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Tuh, kaget kan kita dengar ayat itu, mungkin baru dengar ayat barangkali Pak. Udah ngaji sekian banyak, umur udah 72 baru sekali mendengar ayat, dan aku termasuk orang Islam, kata Firaun. Ya tapi kan ditolak oleh Allah. Artinya yang saya mau sampaikan ke jamaah sekalian, zaman itu Nabi Musa menyiarkan agama Islam. Pak jangan ditutup Pak, buka 84 sekali lagi. Mau bawa lagi pegang ini. Ini Pak, ayo, ntar nasinya boleh nambah lah. Coba yang ke-84, apa yang diajarkan Nabi Musa sebelum Firaun marah? 84-nya. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim. Tuh, ini sebelum nih. Kalau kau betul-betul bertawakal, beriman, ya, dan kau kalau betul-betul orang Islam, bertawakal dong, begitu kan? Kan Firaun marah kan dengan kalimat itu. Enak aja Islam, ana rabbukumul a'la. Enak aja Islam, saya Tuhan yang lebih tinggi. Begitu, makanya kita belajar sejarah. Dan ini mesti tahu anak-anak, jelas dalilnya bahwa Nabi Musa itu tidak pernah menyiarkan agama Yahudi, hanya menyiarkan agama Islam. Itu faktanya. Begitu Pak. Apalagi kalau kita buka surat-surat yang udah kita bahas, Al-Imran misalnya, ya yang ke berapa? 83, 84 disebut oleh Allah itu loh. Ya, Ibrahim wa Ismail wa Yaqub, Ibrahim, Ismail, Ishak wa Yaqub wal asbat wa mauti Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Jelas disebutnya semua nabi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang anak-anak kita masih diajarkan agama samawi. Ini kacau jadinya. Makanya saya fokuskan di sini deh. Kalau nggak ada orang yang berani fokuskan di situ, biarin. Saya fokuskan di sini deh, ya. Mau diracun, mau ditembak, silahkan. Buktinya diracun empan kemarin. Tapi nggak ada yang nengokin dari MLBJ. Baperan gue jadinya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutin saja. Itu sebagai pengantar betapa kuatnya gitu loh, betapa berbahayanya kalau semua masih berkata agama samawi, yang ada kitab samawi diplesetin. Nabi Ibrahim dikatakan siapa? Bapak semua agama. Diplesetin lagi, Nabi Ibrahim itu bapak semua nabi, Abul Anbiya, bukan Abul Adian. Nabi Ibrahim itu bapak semua nabi, bukan bapak semua agama. Coba bapak masuk deh ke toko-toko buku deh, Ibrahim bapak semua agama. Lah, Ali Imran 67 membantah dengan keras, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Tidaklah Ibrahim dan seluruh keturunannya, maksudnya itu Yahudi dan tidak pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, dia orang yang lurus, yang mengajarkan Islam, yang menyiarkan agama Islam. Dan Ibrahim berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Coba, ini jelas, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada mutasyabihat di sini.
betul-betul tidak ada keraguan di sini, silahkan dibongkar asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, silahkan dicari tafsirnya, mau tafsir kitab manapun, saya jamin 1000% karena saya sudah melakukannya dan melakukan perbandingannya, tidak ada perbedaan sedikit pun di sana. Tidak satu pun kitab tafsir yang berkata Yahudi Nabi Musa menyiarkan agama Yahudi. Tidak satu pun kitab tafsir yang berkata Nabi Isa itu menyiarkan agama Kristen. Tidak satu pun. Tapi anak-anak itu tuh masih ngomong di rumah, di sekolah tuh masih ngomong akibat pelajaran sekolahnya. Kira-kira 10 tahun kemudian atau 30 atau 40 tahun kemudian deh, ketika kita semua udah kagak ada, 50 tahun deh kita semua udah kagak ada, apa yang ada di generasi berikutnya pikirannya? Semua sama aja, begitu kan? Ntar kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas tabligh akbar soal Illuminati dan Freemason, saya sajikan bukti-bukti dan fakta-fakta dengan foto yang jelas, dengan saya ada di situ di fotonya, bahwa sudah ada sinagog di Indonesia.